Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung caranya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang pengen punya tasbih digital seperti yang aku pakai ini, yang anti air ya, ini tasbih Kibla. Teman-teman bisa langsung aja beli ke mm.official1, itu Instagramnya ya nih tuh. Atau kalian bisa beli ke Shopee, klik aja linknya. Ya, insya Allah ini awet banget teman-teman, beneran deh. Dan kalau kita nggak sengaja kena air tuh, ini insya Allah aman teman-teman, karena memang anti air. Dan kalau kalian suka sama jilbab yang aku pakai, ini jilbab instan ya teman-teman, dan nggak perlu pakai jarum pentul lagi karena udah tuh langsung pakai aja, tinggal diginiin atau mau dilurusin gini. Jadi ini modelnya kayak lurus gini teman-teman. Jadi kita bisa giniin. Kalau sukanya gini, kalau sukanya diginiin kayak aku bisa diginiin tuh. Langsung aja nanti klik linknya di deskripsi box ya buat yang mau beli jilbab samaan kayak aku. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku insya Allah bikin semangat kalian bersholawat. Kalau mau beli bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Risna di Bandung. Mbak Risna ini kepengen banget punya penghasilan karena suaminya seorang penjahit, ini lagi bangkrut teman-teman katanya. Dan kalaupun lagi aktif bekerja pun dapatnya 200.000 per minggu. Teman-teman, 200 per minggu udah pasti kurang ya teman-teman ya. Makanya kepengen banget Mbak Risna bisa bantu suaminya, tapi bingung gimana sih caranya gitu loh bisa bantu. Akhirnya Mbak Risna kencangin ikhtiar langit. Tiap habis sholat baca istighfar 100 kali, baca ayat 1000 dinar 7 kali, baca sholawat munjiatnya 10 kali. Mbak Risna juga baca Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, semua dikerjain sama Mbak Risna. Demi kepengen sama Allah tuh ditunjukin, ya Allah aku nih pengen bantu suami, gimana sih caranya. Begitu ya caranya ya teman-teman ya, ketika kita butuh sesuatu apapun, datang ke Allah, ngomong sama Allah, minta petunjuk sama Allah, nanti Allah kasih tunjuk. Ditunjukin tuh mesti gimana sih langkah kita gitu ya. Apalagi ketika kita nih nggak punya ikhtiar bumi nih, cuman punyanya ikhtiar langit, tuh udah kencengin. Masya Allah, ada yang nyaranin Mbak Risna, ada temennya bilang, kenapa kamu nggak jualan alat bordir aja. Langsung akhirnya, oh iya ya, kepikiran buat jual alat bordir. Akhirnya mbaknya jual alat bordir teman-teman. Dan Masya Allah, katanya dari modalnya 3 juta terus berkembang sampai ada di angka 22 juta dalam waktu 3 bulan doang. Masya Allah, secepat itu ya, dalam waktu 3 bulan doang langsung modalnya dari 3 juta sampai 22 juta. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah teman-teman. Makanya kalau kita punya masalah apapun, ya ngomong sama Allah, nanya pengen apa aja, cerita, nanya sama Allah, curhat sama Allah, konsultasi sama Allah. Walaupun kita nggak bisa denger ya, kita misalnya beda sama kita ngobrol sama orang, kita nanya, orang itu bisa memberikan jawaban yang langsung kita bisa dengar. Tapi kalau Allah kan enggak, tapi kita bisa merasakan teman-teman. Kita bisa merasakan, kita mencurahkan isi hati kita, ya Allah, aku sedih banget ya Allah, aku tuh begini, gini, aku tuh pengen ini. Kita nggak dengar Allah jawab apa buat kita ya, tapi kita jadi tenang, jadi adem, jadi plong hatinya. Dan Masya Allah, kita terus pepetin Allah, kita deketin Allah, kita salawat terus, kita benerin sholat, ngaji dan lain-lain. Tiba-tiba Allah berikan petunjuk, kita mesti gimana, seperti yang dirasain sama Mbak Risna. Tiba-tiba temennya nyaranin buat
jual alat bordiran. Tuh, Masya Allah kan, the power of salawat. Makanya ayo semuanya para ibu-ibu nih yang kepengen punya usaha, kepengen kerja, kepengen punya penghasilan apapun, ngomong sama Allah. Kalau memang kalian udah punya usaha nih ya, misalnya kalian dagang online, atau kalian misalnya ikut kayak misalkan ada MLM gitu kan, juga ada ya teman-teman ya, kayak jualan apa, jualan produk apa gitu kan, yang pakai poin misalnya, atau yang pakai target. Udah kencengin tuh, kencengin ikhtiar langitnya, kencengin ikhtiar buminya. Ikhtiar langitnya benerin sholat, perbanyak baca sholawat, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain dikerjain. Kemudian ikhtiar buminya kan udah ada nih, kalian jual produk apapun atau apa gitu ya, ya kencengin ikhtiar buminya, jualin. Upload juga misalnya di medsos, kan sekarang zaman medsos ya, atau kalian upload di mana gitulah, di story WhatsApp kalian, atau pokoknya jangan pernah berhenti untuk bergerak. Bergerak dalam arti usaha langit dan usaha bumi, pasti ada hasilnya. Yang namanya usaha tuh ada hasilnya. Kalau kita diem aja nggak gerak ya nggak ada hasilnya. Ya ingat ya, kalau misalnya nggak punya ikhtiar bumi saat ini, cuman ibu rumah tangga atau lagi nganggur dan lain-lain, kencengin ikhtiar langit, nanti Allah tunjukin seperti yang dialamin sama Mbak Risna. Cuma Mbak Risna memang agak sedih karena suaminya ini ibadahnya kurang teman-teman. Jadi kita doain sama-sama, semoga suaminya nanti kelak akan berubah menjadi suami yang soleh, suami yang diinginkan oleh Mbak Risna. Amin ya rabbal alamin. Tapi bener loh teman-teman, masalah suami nih ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi aku pernah punya temen ya, suaminya nggak sholat teman-teman. Dia doa terus supaya suaminya sholat, dia doain nggak pernah putus, dia doain suaminya, dan Masya Allah sekarang suaminya rajin sholat banget. Jadi teman-teman jangan putus asa ya, kalau misalnya kalian sekarang dihadapkan pada suami yang nggak sholat, nggak mau apa ya, baca boro-boro sholat, boro-boro baca Quran, sholat aja enggak gitu ya, sholat Jumat juga kadang sholat kadang enggak, udah ngadunya ke Allah aja. Ngadu, ya Allah suamiku begini, tolongin ya Allah. Teman-teman ya Allah, jualanku sepi, tolongin ya Allah. Ya Allah aku bingung pengen usaha, nggak punya modal dan nggak tahu usaha apa, tolongin ya Allah. Allah tuh dengar loh teman-teman. Allah pasti kasih jawaban terbaik buat kita. Percaya nggak? Kalau teman-teman mau percaya, cobain, jalanin. Banyak yang komentar pedes di aku ya di Instagram yang bilang, wah ini orang bohong nih, wah orang ini hoax nih gitu kan. Kayak aku bilang, aku baca sholawat saat nggak punya duit, aku bener-bener baca sholawat gitu ya, aku duduk diem, aku nggak punya ikhtiar apapun, aku baca sholawat, tiba-tiba Allah datangkan rezeki. Itu aku dibilang hoax. Kalau orang belum ngejalanin ya, deketin diri ke Allah, minta sama Allah, itu akan menganggap hoax ya. Tapi kalau kita udah ngejalanin, ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, nggak bakalan deh mikir begitu ya, pasti yakin deh dengan pertolongan Allah. Cobain ya, ingat selalu pesan aku teman-teman, kita nggak cuma sholawat, ada beberapa langkah yang harus teman-teman jalanin, yang harus kita semua jalanin. Yang pertama, benerin sholatnya. Mulailah benerin sholat, tiap azan segera sholat, jangan suka bolong-bolong lagi sholatnya. Karena yang menyebabkan kita banyak masalah tuh lihat sholatnya. Kalau sholat kita berantakan, kalau kita merasa kok aku banyak masalah, ingat coba sholatnya, berantakan nggak sholatnya? Benerin deh sholatnya teman-teman. 1 minggu benerin sholat, pasti banyak perubahan dalam hidupnya teman-teman ya. Jadi benerin sholat. Kemudian yang kedua teman-teman, mulailah perbanyak baca sholawat, terserah sholawat Jibril, Munjiat, Nariyah, Sajaratun Nukut, Ibrahimiyah, terserah ya. Sholawat ada banyak, baca sebanyak-banyaknya. Jumlahnya berapa? Bebas, sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa 1000 ya teman-teman ya. Misalnya salawat Jibril 1000 tuh kan gampang, pendek ya teman-teman, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu ya. Kemudian teman-teman nggak cuman salawat dan sholat, mesti ikhlas terima takdir kita hari ini. Kita mesti ikhlas menjalani takdir kita. Terima apapun keadaannya, mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan, terima dulu sebagai bagian dari ujian hidup dari Allah, sebagai tanda Allah sayang sama kita. Terima. Kalau kita belum menerima, belum ikhlas menjalaninya, susah.
Kita selalu melihatnya ke luar, kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang. Enak banget ya orang ini hidupnya enak. Enggak. Semua orang diuji dengan ujiannya masing-masing, dengan takaran-takaran yang udah sesuai dengan porsinya kita, teman-teman. Jangan dikira aku begini-begini nggak diuji banyak ujiannya. Sampai detik ini bikin video pun ujiannya nggak berhenti gitu loh ya. Kemudian setelah kita menerima, kita paksa diri kita untuk menerima takdir kita hari ini, takdir kita yang kita jalani hari ini. Kemudian yang keempat, kita mesti introspeksi diri. Introspeksi teman-teman ya, supaya apa? Supaya kita sadar diri, supaya kita tidak merasa bangga dengan amalan-amalan kita yang tidak seberapa. Ingat, kita pernah berbuat apa aja di masa lalu. Ingat itu semua teman-teman ya. Bahkan jangankan di masa lalu, yang baru-baru kita lakuin juga kan banyak juga kan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, kita mesti berprasangka baik sama Allah. Ingat selalu di pikiran kita bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya, itu janji Allah. Maka ketika kita berprasangka baik, baiklah yang terjadi. Kita berprasangka buruk, ya buruklah yang terjadi. Jadi kalau teman-teman memang benar mau ditolongin sama Allah, berprasangka baik dong sama Allah, bahwa pertolongan itu pasti datang. Kemudian yang keenam apa? Bersyukur. Walaupun kalian lagi lapar, lagi dihina, dicaci maki, lagi sedih, kecewa, sakit hati, bersyukur. Ketika tidak ada sesuatu pun yang bisa kita syukuri, mobil nggak punya, rumah nggak punya, misalnya ya, motor juga masih kredit, misalnya seperti itu teman-teman. Kita nggak punya apapun yang bisa kita syukuri. Lihat, kita masih berkumpul dengan keluarga kita, masih ada suami, anak-anak, orang tua, bersyukur. Tapi nggak ada nih, salah satu orang tua udah nggak ada, atau kedua orang tua udah nggak ada, atau teman-teman misalnya belum punya anak, atau teman-teman juga masalahnya udah suami, permasalahan sama suami, masalah anak, masalah orang tua gitu ya. Teman-teman nggak ada lagi yang bisa disyukuri nih, misalnya duit nggak punya, kendaraan nggak punya, rumah juga masih ngontrak juga nunggak, tuh sempurna banget ya. Nah, kita masih punya satu, kita punya hidup yang mesti banget kita syukuri. Itu nikmat banget teman-teman. Ingat selalu, di luar sana ya, di dalam kubur sana ada banyak manusia, bahkan ada mungkin miliaran manusia yang pengen tukeran hidup sama kita. Yuk, tukeran yuk gitu loh. Aku yang hidup, kamu yang mati. Aku yang hidup, karena biar bagaimanapun sesusah-susahnya kita, kalau kita masih hidup, kita masih punya harapan untuk bisa berubah jadi lebih baik. Tapi kalau udah di dalam kubur, apalagi amalan kita kurang, ya udah nggak ada harapan lagi teman-teman. Ya, kita tinggal menjalani apa yang sudah kita lakukan waktu di dunia, menjalani proses di dalam kubur itu. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah di dalam kubur ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain ya sama-sama, semoga Mbak Risna di Bandung suaminya segera berubah menjadi suami yang soleh, suami yang lebih baik, rezekinya dilancarin terus sama Allah. Dan Masya Allah banget Mbak Risna ini tipe orang yang gak mau ngutang. Sesusah apapun nggak mau yang namanya utang, anti kredit. Masya Allah, semoga selalu begitu ya Mbak, amin. Oke teman-teman, makasih. Semoga kalian yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.